Kehilangan orang tercinta begitu memilukan hati dan menyesakkan dada, hingga segala rasa pun hanyut tenggelam dalam luapan duka. Iya, seperti itulah yang dirasakan Joanna Alexandra atas berpulangnya suami tercinta Raditya Oloan kepada Sang Pencipta Kamis 6 Mei lalu. Air mata yang terus mengalir dari wajah seakan menggambarkan betapa hancur hatinya atas kepergian belahan jiwanya. Dan tangisan kesedihan Joanna pun pecah saat mengikuti ibadah prosesi penutupan peti jenazah sebelum sang suami dihantar ke peristirahatannya yang terakhir. Suasana pedih dan penuh keharuan pun tampaknya berlanjut di tempat pemakaman San Diego Hills, di mana mendiang Raditya Oloan dimakamkan. Joanna Alexandra yang ikut melepas sang suami untuk terakhir kalinya tak mampu membendung air matanya saat menyaksikan detik-detik peti jenazah suaminya masuk ke liang kubur. Kepergian Raditya Oloan meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi sahabat dan orang-orang yang mengenalnya. Lantas, seperti apakah kenangan para sahabat dan keluarga tentang sosok mendiang Raditya Oloan semasa hidupnya? Saksikan selengkapnya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sepuluh tahun menelusuri kehidupan bersama dalam bahagianya bahtera rumah tangga, perjalanan cinta Joanna Alexandra dengan Raditya Oloan kini dipisahkan oleh maut. Iya, layaknya cinta sejati yang mencintai sampai maut memisahkan, seperti itu juga takdir yang menggarisi cerita cinta Joanna dan Radit. Di saat-saat terakhir, Joanna Alexandra tak berhenti berharap dan berdoa untuk kesembuhan sang suami yang terbaring sakit. Kesetiaan cinta yang teramat besar pun dibuktikan Joanna dengan mendampingi sang suami di masa-masa sulitnya hingga ajal datang menjemputnya. Raditya Oloan kembali ke pangkuan Sang Maha Pencipta pada Kamis 6 Mei 2021 lalu dengan sempat berjuang melawan sakitnya. Sungguh duka nestapa yang teramat dalam ketika Joanna harus merelakan cinta sejatinya pergi untuk selamanya. Air mata yang jatuh pun tak bisa lagi dibendung saat Joanna menyaksikan untuk terakhir kalinya wajah suami tercintanya. Bahkan ibadah penutupan peti kemarin pun sempat diwarnai tangis duka yang mendalam saat Joanna memeluk suaminya untuk yang terakhir kalinya. Maka seperti inilah momen detik-detik haru saat prosesi penutupan peti jenazah Raditya Oloan. Oke, siap. Ya, maaf, ya, silakan Bang. Siap Bang.
sih percaya ya, maksudnya segala musim dalam hidup kita tuh udah Tuhan tentukan gitu ya. Dan aku yakin Joanna pun adalah wanita yang sangat kuat, gitu ya, sangat kuat. Dan aku percaya dia pasti bisa menjalani ini semua bersama-sama dengan Tuhan tentunya ya. Jadi ya semangat Beb, we love you. Pokoknya apapun yang kamu perlu, kayak bantuan, apapun, support, terutama ya mungkin ya prayer ya, kita pasti akan support always. Semangat Jo. Semangat Jo. Semangat Jo dan Forzis. Kita tahu betapa dekatnya suami istri ini, satu sama lainnya tuh saling menyayanginya tuh udah kayak Romeo and Juliet. Ya ini kata teman-teman juga ngelihat gitu ya. Saya yakin memang pastinya Joanna kehilangan itu sudah pasti ya. Siapa yang tidak kehilangan ya. Saya cuma berdoa untuk kekuatan aja dan penghiburan buat dia. Tadi sih dengar cerita bahwa anak-anaknya malah lebih kuat daripada si Joanna. Cuma saya percaya mereka sudah satu sistem yang saling menguatkan satu sama lain ya, anak-anaknya juga dan Joanna-nya juga. Tak hanya Joanna yang kehilangan cinta sejatinya, keempat buah hatinya pun turut kehilangan figur seorang ayah yang mereka cintai, juga sosok teman bermain. Di hadapan jenazah Raditya Oloan, air mata duka anak-anaknya pun seolah tiada henti, mengiringi prosesi pelepasan jenazah ayahanda tercinta ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan di saat detik-detik peti jenazah hendak ditutup, tangis kesedihan itu pun semakin sulit dibendung. Saling merangkul dan menangis, Joanna bersama anak-anaknya menyaksikan bersama peti jenazah itu ditutup. Maka seperti inilah suasana duka saat peti jenazah ditutup. Aku sih nggak ngomong-ngomong sih, aku biasanya cuman peluk aja, cuman sayang-sayangin aja. Ya karena aku percaya dia udah tahu ya. Aku percaya dia sedih, I know dia sedih banget.
Tapi aku juga tahu dia bangga sama Dedi dia. Aku tahu dia sangat bersuka cita karena dia sekarang sudah di surga, dia sudah tidak ada rasa sakit. Itu sih, jadi aku cuma peluk-peluk aja. Kalau adik-adik aku juga peluk aja sih. Kalau Zeraya yang umur 10 tahun dia udah mengerti, tapi Zoe sama Ziona yang paling kecil belum. Usai ibadah prosesi penutupan peti itu dilakukan, jenazah Raditya Oloan pun diberangkatkan ke tempat pemakaman San Diego Hills, Kerawang. Di saat-saat terakhir itu, Joanna tetap ingin berada di sisi Raditya Oloan dengan menumpangi mobil ambulans menuju tempat peristirahatan terakhir sang suami. Dan sesampainya di sana, Joanna pun tampak kembali berurai air mata ketika menyaksikan detik demi detik peti jenazah suaminya masuk ke liang kubur. Perpisahan yang sedih namun manis dikenang sebagai bentuk kesetiaan dan bukti cinta Joanna terhadap Radit yang telah ditunaikan hingga akhir hayatnya sampai ke peristirahatan terakhir. Keluarga dan sahabat mendiang Radit yang turut hadir menyaksikan prosesi pemakaman itu pun terbawa perasaan haru dan sedih. Hati-hati ya, pelan-pelan ya, Bang. Aku sama abang, Zoe ikut abang. Untuk menghormatinya, kami silakan kepada Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kesempatan ini saya sebagai ayah dari Radit dan Joanna mewakili seluruh keluarga Panggabean dan seluruh keluarga Khairupan, dan secara khusus bersama dengan putri saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, saudara, keluarga, personil, pribadi, perusahaan, lembaga, pemerintah, daerah, sejak awal waktu beliau almarhum Bro Radit check-in di Wisma Atlet. Kemudian perjalanannya dari Wisma Atlet dirujuk ke rumah sakit Persahabatan Rawamangun karena ada komorbid asma. Kemudian di rumah sakit Persahabatan beranjak ke ICU, kemudian keluar dari ICU karena dinyatakan sudah lewat dari masa COVID, tapi masuk pada badai yang kedua, badai sitokin, kemudian masuk ICU lagi dan berakhir di rumah duka rumah sakit Angkatan Darat, RSPAD Angkatan Darat. Dan dari sana beberapa hari disemayamkan, kita semua mengantarkannya ke tempat ini, San Diego Hills. Maaf ya, maaf aku. Ya. Gitu ya. Sedikit aja mungkin. Kak, dikit Kak. Sorry ya. Makasih semuanya udah datang. Jadi kaget. Kematian adalah keniscayaan bagi setiap makhluk yang hidup di dunia, termasuk manusia. Meskipun pasti dialami setiap manusia, kematian merupakan misteri yang sulit diprediksi kapan dan di mana ajal itu datang. Begitu juga yang dirasakan Zuriel Paris Jedidiah, putra pertama Joanna dan Radit. Sebagai putra sulung yang paling mengerti dari adik-adiknya, Zuriel sempat tak percaya sang ayah pergi meninggalkannya begitu cepat. Meski berharap terus bersama, Zuriel pun tak bisa mencegah suratan takdir yang maha kuasa. Meskipun tiada, sosok Raditya Oloan menyimpan kesan yang begitu mendalam bagi putranya. Lantas, adakah pesan dari sang ayah yang selalu diingat Zuriel? Aku sih pertama kayak nggak percaya ya. Aku pikirnya kayak Dedi itu orang yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa dia harus pergi di umur yang sangat so young ya. Jadi aku tuh nggak percaya pertama-tama. Tapi ya, and then mama panggil, aku langsung aku dibilang harus jemput ke rumah duka. Langsung aku nangis. Ya, yang pertama aku nggak percaya. So aku pertama lihat jenazahnya, ya aku nangis banget sih. Pertama-tama tuh sangat kecewa ya sama Tuhan. Tapi setelah itu sih aku ya bangga karena Dedi itu mempunyai dampak yang sangat besar di negara ini. Dedi di mata aku dia tuh orang yang sangat setia sama Tuhan. Dia tuh sangat setia. Dia tuh orang yang sangat jujur. Dia tuh orang yang menjadi dirinya sendiri. Dia tuh nggak mencoba jadi orang lain. Dia tuh selalu jujur. Kalau ada masalah, kalau dia melakukan something yang jelek ya dia selalu ngaku. Kalau dia lagi kecewa sama Tuhan dia ngaku. Ya pokoknya aku bangga banget sih. Kalau sama Dedi sih banyak banget sih ya memorinya. Ya pernah aku diajak khotbah sama Dedi. Aku juga pernah diajak ke Disney Park tuh, seneng banget deh aku. Aku juga selalu kalau di rumah tuh selalu kalau malam-malam suka nonton film horor tuh aku suka sama Dedi. Ya pokoknya aku senang banget lah waktu dia masih sini. Enggak sih, enggak ada planning yang kayak mau pergi sini, pergi sana, enggak sih. Tapi aku bisa bilang kayak ada janji Tuhan yang harusnya sih
yang harusnya dilaksanakan. Tapi ya kita pikir karena ada janjinya harusnya si Dedi hidup, tapi ya Tuhan ada rencana yang lain. Pesan Dedi yang paling aku ingat, ya, dia bilangnya apa ya? Mungkin dari Mazmur 23 dia sering banget bilang itu ke aku ya, walaupun kita di tempat yang sangat susah, kita di situasi yang sangat susah, yang membuat kita panik, membuat kita stres, membuat kita frustasi, kita jangan kehilangan harapan. Tapi kita harus selalu percaya Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua, dan rencana itu adalah rencana yang baik, bukan rencana yang ya jahat atau jelek. Aku sih kepikiran ya, sekarang kan banyak orang yang bilang kayak continue his legacy gitu ya. Ya jadi aku kan anak pertama, jadi aku mempunyai responsibility, saya mempunyai tanggung jawab untuk ya melanjutkan Dedi. Aku sih juga pernah sih, sebelumnya aku pernah khotbah, aku sebelumnya pernah ya sharing ke orang lain, dan saya sih juga suka. Jadi ya I'm looking forward to it sih. Kepergian Raditya Oloan memang meninggalkan kesan yang begitu dalam di hati sahabat-sahabatnya. Di usia yang masih muda, 36 tahun, ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Hal itu juga yang dirasakan Regina, Nowela, dan Rizky. Di luar kebiasaan menebar inspirasi pada kaum muda, Raditya Oloan ternyata dikenal sebagai sosok yang jenaka dan jahil. Maka seperti inilah kesan-kesan para sahabat tentang suami Joanna Alexandra itu. Karena dia tuh orangnya lucu, jahil, tapi ya gitu, serius kalau lihat tentang Tuhan dia nggak bercanda gitu. Maksudnya orangnya saklek banget gitu. Kadang-kadang ya omongan-omongannya suka ngegas gitu, tapi itu bener gitu. Bukannya dia ngegas karena dia merasa so-tau atau apa, enggak gitu. Karena memang ya dia menyampaikan kebenaran gitu sih. Wah, terakhir ketemu Kak Radit tuh udah lama banget deh. Kita sering live di Instagram. Live di Instagram. Ya, jadi ya karena pandemi kita seringnya online gitu. Iya. Jarang sih ketemu ya. Udah lama banget ya. Sejak corona kayaknya enggak deh. Terakhir persekutuan doa bareng gitu. Apa ya, mungkin kalau yang kayak private banget sih kayaknya enggak gitu ya. Tapi memang banyak ketemu di acara-acara gitu ya, kayak dengerin dia khotbah kayak gitu. Jadi memang dia sangat-sangat menginspirasi lah ya. Dan bisa dilihat dari yang hadir hari ini pun yang merasa sangat di-bless sama kehadiran dia, itu nggak bohong lah istilahnya. Orang-orang yang datang ini semua benar-benar merasa terimpact sama hidupnya Kak Radit gitu. Jadi memang sebegitu menginspirasinya gitu dia sih. Mungkin kalau orang yang lihat di sosial media dia pribadi yang serius, tapi sebenarnya dia jahil. Jahil banget. Nah, jahilnya dia justru sebenarnya lagi kayak ngasih tahu dia itu sayang sama manusia gitu, sama orang-orang dia sayang. Dan dia tuh family man gitu, dia kalau kemana-mana pasti dia bawa anaknya gitu, kayak anak-anaknya selalu nemenin dia ngajarin hal-hal yang ya kita lihat anaknya bisa ngomong kayak gitu di sosial media, pasti dia punya didikan yang luar biasa. Betul. Wah, itu bisa dilihat dia sangat inspirasional ya, nilai-nilai yang dia tabur di banyak orang, benih-benih kebenaran itu saya rasa memberikan kedewasaan dan cara pandang yang baru untuk banyak orang. Dia sering melakukan pelayanannya juga lewat sosial media, dan itu kalau dalam bentuk pelayanan. Tapi sebagai teman, dia juga adalah teman yang menyenangkan, orang yang sangat menyenangkan, banyak ketawa, ya kalau saya sekarang aja posisi di mana banyak memori yang flashback gitu, ketawa sama dia gitu. Jadi bukan cuman baik, tapi memang satu kata yang paling pas adalah menyenangkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.